Baik, saya ingin mengajak kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah mencari perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita buka dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. 1 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama sampai ayat yang ke-22. Jika sudah ditemukan, 1, 2, 3. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita ingin belajar mendengar firman Tuhan, bukan sekedar untuk mengetahui, bukan supaya kita paham saja, tetapi kita ingin melakukan firman ini dalam hidup kita ke depan. Di mana bagaimana hidup kekristenan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji akan menyertai Raja Saul. Itu janji Tuhan. Dan terbukti Tuhan menyertai Raja Saul dalam segenap perjalanan karirnya, dalam segenap perjalanan pemerintahan Israel. Semua disertai Tuhan. Mereka berhadapan dengan banyak musuh. Jika kita mau lihat di dalam pasal 14 ayat yang ke-47 sampai 48, bahwa dikatakan di situ, setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah Saul ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Bayangkan, melawan negeri orang Moab, Bani Amon, Bani Edom, raja-raja negeri Joba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. 48. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Jadi luar biasa Tuhan memakai Raja Saul bersama dengan rakyat selagi mereka berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak yang akan kita alami secara rohani maupun secara duniawi jika hidup kekristenan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sejauh hidup kita berkenan, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat.
Nah, apa yang kita baca di sini adalah kisah Raja Saul di mana mulai tidak taat. Analogika mulai berjalan. Dia mulai mengedepankan pikiran. Sebab diceritakan di sini di mana dia berperang melawan bangsa Amalek. Tuhan memiliki pesan khusus. Sama seperti sebelum-sebelumnya tentu ada pesan-pesan Tuhan. Nah, kali ini pesan Tuhan di dalam ayat yang ke-15, pasal 15 ayat yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Kalahkanlah. Jadi kalau sudah Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan pasti menggenapi. Kalahkan orang Amalek. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan bilang begini, tumpaslah, apa? Ayat 3. Tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Terus laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, semua diperkuat di dalam pembacaan kita tadi, semua harus ditumpas. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, nah saya melihat seiring dengan pesan ini Tuhan menyertai dan mereka menang dalam peperangan itu. Walaupun bangsa Amalek saat itu menjadi salah satu bangsa yang ditakuti oleh negara-negara yang ada di sekitarnya. Tetapi bagi Israel dalam penyertaan Tuhan, mereka bisa mengalahkan. Tetapi ada pesan Tuhan di situ. Pesannya supaya semua ditumpas, bukan saja manusia, tetapi binatang. Nah, kesalahan Raja Saul, ada 3 kesalahan Raja Saul yang saya catat dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, apa? Membiarkan hidup Agag raja Amalek. Jadi rajanya malah dibiarkan hidup. Itu ayat 8 dan ayat yang ke-9 pasal 15 tadi. Saya baca ayat 8 dan ayat 9. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Nah, jadi raja itu tidak ditumpas. Pesan Tuhan tadi apa? Tumpas, habisi. Tidak terkecuali, mau raja, mau rakyat, habisi. Nah, ini kesalahan yang pertama. Tuhan dibantahnya dengan tidak membinasakan raja Amalek. Yang kedua kesalahan Raja Saul adalah tidak membunuh semua ternak. Jadi ternaknya enggak dibunuhnya semua. Ayat yang ke-9 itu, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, dan bukan hanya Agag yang diselamatkan, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Jadi bayangkan domba-domba, ternak-ternak yang dia lihat bagus. Jadi ternak itu enggak semuanya bagus. Lembu itu enggak semuanya bagus, domba itu enggak semuanya bagus. Ada juga domba yang kurang bagus dari kelihatan bulunya. Kalau bulunya udah kaskado, bagaimana mau selera melihat domba yang kaskado seperti itu? Apalagi kalau dia domba itu sudah dari waktunya menghasilkan susu tetapi tidak pernah bisa susunya diperas, itu juga bagian dari domba yang tidak baik. Tetapi domba yang baik yang dipilih, yang tambun-tambun, yang segar kelihatannya, diasingkan lalu dibawa pulang. Bukan hanya itu kesalahannya. Yang ketiga, masih ayat yang ke-9 itu, tetapi tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula
anak domba, terus dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Sebenarnya ada juga benda-benda berharga yang lain yang mereka tidak hancurkan. Benda-benda berharga. Kalau di kita ini ada benda-benda berharga banyak. Ada berupa emas, berlian, permata. Ada lagi yang memiliki pedang, keris. Itu bisa bernilai tinggi. Itu ibarat satu pusaka. Dan itu tidak ditumpas, itu tidak dihancurin, tetapi diambil. Nah, 3 bentuk kesalahan Raja Saul ini menjadi sebuah pelanggaran yang dianggap di dalam ayat yang ke-19 adalah kejahatan di mata Tuhan. Saya baca ayat 19 pasal 15 tadi. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi tidak menuruti firman Tuhan, tidak menumpas binatang-binatang tadi, dan tidak membunuh Raja Amalek. Itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Sehingga sejak itu Tuhan tidak berkenan. Karena bagi Tuhan perkenanan itu jauh lebih besar nilainya daripada sebuah prestasi. Nanti saya akan coba urai Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bagi Tuhan perkenanan itu jauh, atau ketaatan. Tahun ini tema kita setia, taat, dan tulus. Ketaatan itu jauh lebih penting bagi Tuhan. Walaupun dengan alasan Saul tidak membasmi atau tidak menumpas korban, tidak menumpas binatang-binatang yang dia sebutkan sebagai binatang yang tambun dan bagus. Alasannya sebagai korban bagi Tuhan. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sudah dipesankan kepada dia, tumpas, habisi. Tetapi karena dia lihat ternak orang Amalek ini banyak yang bagus, lembunya banyak yang tambun, dombanya banyak yang tambun, sayang. Nalurinya mulai digunakan dan dibungkus dengan bahasa-bahasa yang rohani. Dibungkus, disembunyikan dengan kalimat-kalimat yang kelihatannya rohani banget. Sebab dikatakan itu kami tidak tumpas, bahasa lainnya, itu kami tidak bunuh, tetapi kami ambil, kami pilih yang terbaik sebagai persembahan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Katanya kepada Samuel. Dia tahu Samuel itu adalah nabi, imam. Wih, kalau saya Samuel, atau mungkin kalau saya Tuhan lagi, bisa-bisa saya setuju, saya kasih jempol ini Saul. Kalau dibilang, wih Pak Gembala, ya kami sudah selesaikan semua tugas-tugas. Dalam tugas itu kami melihat ada banyak ternak yang bagus untuk pembangunan gereja, untuk kita ucapan syukur, untuk kita nanti kalau Paskah kita kan biasa ibadah pantai, untuk nanti ibadah pantai. Jadi saya sudah pilih yang terbaik. Wih, bisa-bisa saya bilang, kau bagus, kau hebat Saul. Karena saya masih banyak berpikir manusiawi.
Tapi Tuhan tidak bisa disogok dengan bahasa persembahan. Tuhan tidak bisa dipengaruhi dengan bahasa korban sembelihan, korban bakaran. Tuhan tidak bisa diintervensi dengan bahasa-bahasa yang rohani. Bagi Tuhan ketaatan itu di atas segala-galanya. Bahasa lainnya, Tuhan mau menolak semua korban, semua persembahan, semua apa yang baik, kalau kita tidak taat kepada satu kata pun dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Satu kata pun. Semua kata sudah diikuti oleh Saul. Semua permintaan sudah diikuti oleh Saul, tumpas. Hanya soal ini. Dan kelihatannya rohani sekali. Hati-hati. Kita jangan kejebak dengan melihat jemaat yang kelihatannya rohani. Shalom Pak Gembala, apa kabar? Dijawab, oh puji Tuhan Pak Gembala, semuanya baik-baik, Tuhan berkenan, Tuhan menyertai. Kejebak kita bisa dengan bahasa-bahasa yang rohani. Tetapi jika kita gali apa yang menjadi keinginan Tuhan, Tuhan tidak ingin dipengaruhi dengan bentuk persembahan, dengan bentuk korban, dengan bentuk sesuatu yang kita anggap baik dan positif. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa, melakukan mujizat, membuat kesembuhan. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 23. Dia katakan begini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kepada siapa firman ini dikatakan? Dikatakan ini firman kepada mereka yang melakukan mujizat. Kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang tuli mendengar, membuat orang buta melihat. Tapi ayat terakhir Tuhan bilang, enyahlah daripadaku. Kenapa? Karena ternyata sekalipun kita melakukan mujizat, karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu, pergi, dia utus kita, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang yang sakit, dan lepaskan yang terikat, celikan mata orang buta. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita pergi berdoa kepada orang sakit sembuh, itu bukan karena kita, tetapi karena yang mengutus kita. Tetapi bayangkan orang-orang yang diutus tadi menyembuhkan orang sakit, Tuhan bilang enyah. Kenapa? Karena hidupnya tidak berkenan, tidak layak. Jadi kita membuat mujizat bukan karena kita, tetapi karena janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan itu menyertai firman-Nya, karena Dia ada di dalam firman-Nya. Jadi Dia tetap membela firman yang sudah Dia ucapkan, sekalipun kita ini yang melakukannya, perantaranya. Tetapi bukan karena kita yang melakukan, tapi karena Tuhan yang berjanji. Mudah-mudahan tangkap maksudnya. Jadi kita bisa melihat mujizat itu terjadi bukan karena kita, karena Tuhan yang berjanji. Maka Dia bela firman yang Dia janjikan. Tangkap, amin. Dia hanya membela firman yang sudah terlanjur Dia janjikan. Kalau kita pergi, maka Tuhan menyertai. Itu janjinya, maka Dia konsisten di dalam janjinya.
Tetapi bukan berarti lalu kita semuanya masuk surga. Bukan, kalau hidup kita tidak berkenan. Oke, lebih jauh. Makanya dia sebut di sini, pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang. Sebenarnya kalaupun kita bisa melayani, bukan karena kita sudah layak, karena Tuhan memang suruh kita melayani. Tapi karena kita tidak layak, Tuhan belum berterus terang sekarang. Nanti baru dia berterus terang. Sekarang belum berterus terang. Yang mana yang layak nanti? Yang mana yang berkenan? Nanti Tuhan akan berterus terang. Padahal mungkin orang yang melakukan mujizat ini sudah pasti banyak pengikutnya. Karena ada di beberapa negara di dunia ini pendoa-pendoa, bahkan di Indonesia hari-harinya berdoa. Hari-harinya, bukan saya maksud dia salah, bukan. Pasti namanya orang banyak menyembuhkan orang, berdoa, menolong orang, pengikutnya pasti banyak. Coba kalau gembala saudara dan kita di sini punya tim doa, kemana-mana ada orang yang buta, dalam nama Yesus sembuh, pasti jadi jemaat kan? Ada orang yang sudah 20 tahun menikah tidak punya anak, kita berdoa, kita putar-putar sedikit perutnya begini, dalam nama Yesus, tahun depan langsung melahirkan umpamanya, pasti jadi jemaat. Nah, mungkin orang ini jemaatnya banyak. Orang ini mungkin jemaatnya banyak, pengikutnya udah pasti banyak. Tetapi kenapa pembuat banyak mujizat itu ditolak di dalam Matius ini? Karena saat dia melakukan mujizat, Tuhan belum berterus terang. Tuhan baru senyum-senyum melihat. Kamu semua ini Muna. Tahu Muna? Kira-kira begitu jawabannya Tuhan. Kau Muna, tapi belum berterus terang. Nanti baru berterus terang. Karena mereka sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun buat mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tulis begini. Ini ada iblis pumau. Bahasa Papua lah saya tulis ini. Bapak Ibu tahu apa maunya iblis? Iblis pumau kira-kira begini. Dia tidak keberatan kalau kita datang ke gereja. Sungguh. Karena dia tahu di gereja orang belum tentu serius cari Tuhan. Lihat aja, pasti banyak yang buka HP saat firman Tuhan didengar. Coba lihat kiri kananmu. Lihat saja ketika pujian tadi sudah girang-girang WL, masih ada yang tepuk tangannya. Masih ada yang siap gerak tadi begini. Betulkah tidak? Jujur. Ada nggak yang tidak tepuk tangan tadi? Lewat terbuka. Saya kan di situ, mata saya terus melihat begini, keliling. Orang sudah girang-girang. Dia biasa saja selalu. Apa respon kita kepada Tuhan Raja kita? Nah, makanya saya bilang iblis pumau itu silakan, dia tidak keberatan kita masuk gereja. Makanya di gereja juga banyak yang kehilangan. Karena iblis juga ikut menyusup. Pernah lihat ada kehilangan dompet, kehilangan handphone di gereja? Pernah? Jangankan, perpuluhan pun bisa hilang di sana, bukan di sini. Apa itu Tuhan yang bekerja? Nggak mungkin itu Tuhan yang bekerja. Pasti iblis. Iblis pumau itu dia tidak keberatan silakan masuk gereja. Tidak keberatan. Dan iblis juga pasti dia bilang silakan kamu nyanyi lagu rohani.
Tidak keberatan dia kita nyanyi lagu rohani. Dan iblis juga tidak keberatan kita baca Alkitab. Yang penting jangan dari hati. Yang penting jangan lakukan. Nah, iblis tidak keberatan kalau ditanya kamu kemana, pergi ke gereja, silakan. Dan iblis juga tidak keberatan kalau dibilang kita baca Alkitab, dengar khotbah. Iblis tidak keberatan. Pastikan itu. Dan iblis tidak keberatan apabila engkau melayani. Tidak keberatan dia kita melayani. Ya buktinya tadi yang melakukan mujizat itu kan melayani. Mau jadi singer, dia tidak keberatan kau singer. Dia tidak keberatan kita jadi pelayan musik. Tidak keberatan dia kita menjadi pelayan tamborin. Asalkan hidupmu jangan berubah, itu yang dia takutkan. Dia tidak keberatan apapun yang kita datang lakukan di gereja, asal hidupmu iblis mau itu, asal kau jangan berubah. Karena itu saja yang ditakutkan si iblis. Kalau hidup kita sudah berubah, berarti kalau soal pelayanan ternyata kitab Matius tadi ini yang menjadi ancaman bagi iblis itu hanya ketika hidup kita berubah. Ini yang dia takutkan. Dan itu yang sulit dikerjakan oleh kekristenan. Lagu itu luar biasa, kenapa jarang dinyanyikan itu? Hari ini kau kemana? Ke gereja. Besok kau kemana? Ke gereja. Sampai hari Minggu, lepas Minggu kita masuk ke gereja, kita masuk melayani, tapi hidup kita tidak berubah. Ini contoh, saya nggak usah sebut nama. Saya kebetulan masuk di grup pemuda. Di grup pemuda kita, mereka kemarin ini berenang-berenang di Sentani. Sebelum berenang mereka bikin doa-doa dulu, nggak tahu gimana bentuknya. Lalu ada yang fotoin. Pas sementara doa difotoin kan, baru di-share ini semua. Coba zoom dulu foto-foto itu. Saya zoom begini, wow, hampir setengah tidak berdoa. Silakan kalau tidak percaya. Dan di sini saya sudah pasang kamera itu. Lihat tuh. Saat berdoa tadi siapa yang tidak serius? Lihat di atas itu digantung di Dan itu yang maunya iblis. Silahkan buat kegiatan-kegiatan rohani, tapi asal jangan kau serius dengan Tuhan, asal kau jangan sungguh-sungguh, itu yang ditakutkan iblis. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita menangis berdoa. Jarang saya lihat kita yang menangis berdoa. Padahal ciri-ciri Pentakosta itu menangis berdoa. Sekarang udah pas jam doa orang udah tertawa-tertawa, udah buka handphone. Dan itu yang maunya iblis. Gak apa-apa deh kamu ke gereja, gak apa-apa deh kamu persembahan, gak apa-apa deh kamu kasih perpuluhan. Tetapi iblis pun mau jangan kamu berubah. Dan itulah yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan belum berterus terang. Nanti masanya Tuhan akan berterus terang. Dia bilang, enyahlah daripadaku. Jadi hati-hati kalau kirim foto ke depan ke Bapak. Kalau perlu edit dulu fotonya, pas tangannya rubah posisi begini. Ini saya lihat serius sekali sebagian orang berdoa begini.
Yang lain itu ada yang tertawa, ada yang pegang handphone, ada yang cerita, kan kelihatan. Malah ada video singkat mereka. Mari kita mengoreksi hidup kita. Perkenanan Tuhan dalam hidup Saul itu jauh lebih penting. Biar atas nama korban persembahan, biar atas nama rohani banget. Tapi sejak itu Tuhan undur dari Saul. Sejak itu Tuhan meninggalkan Saul. Sejak itulah Saul mulai kesurupan. Sering-sering dia kesurupan. Karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Ini yang saya takutkan, jangan sampai kita mulai kesurupan dengan roh yang lain. Di Kerom juga, kan gereja kita dari sini udah kita bagi tim 3. Hari ini 3 tim melayani. Maka dibutuhkan lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih serius lagi bayar harga untuk Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi Saul itu jauh lebih penting daripada korban persembahan. Makanya dikatakan di dalam ayat pembacaan kita tadi dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Dan dia jawab langsung, sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan nasihat Tuhan jauh lebih baik daripada lemak domba jantan. Untunglah bukan saya jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan mungkin masih bisa disogok dengan persembahan, dengan perpuluhan. Walaupun sampai saat ini saya menjaga diri untuk tidak menyentuh persembahan dan perpuluhan. Sudah 20 tahun mungkin. Saya tetap konsisten. Bukan tidak ada kebutuhan, bukan tidak ada keperluan. Biaya tiket saya dan istri 1 tahun itu bisa 200 juta bolak-balik. Tapi kami mau belajar di situ. Bapak Ibu, perkenanan Tuhan kita jaga. Itu jauh lebih penting dari apapun. Dan memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Sama seperti pujian yang saya tuliskan. Yesus pujaan hatiku. Yang lain itu hanya pujaan sesaat. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita ada duit, ketika kita ada apapun, baru mereka mendekat. Itu sudah dituliskan Alkitab. Tapi Yesus saat susah, saat senang, saat bahagia, dia akan tetap ada setia dengan kita. Mari perkenanan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih penting. Nilai rohani kekristenan kita harus kita tingkatkan. Supaya jangan sampai sebelum terlambat Tuhan bilang, dia tolak, enyah daripadaku. Kiranya Tuhan menolong kita semua.